Oke teman, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kawan-kawan semuanya dimanapun kalian berada ya, dengan channel Heri Reborn pengantar jenazah. Kawan, tepat menjelang maghrib kita habis mengantarkan jenazah bagi seorang anak teman-teman ya. Dan waktu ini mengingatkan kita pada zaman dahulu dan sekarang juga terjadi. Ini waktu menjelang malam adalah waktu yang kok merah semua ya. Ada hadisnya sih teman-teman ya, waktu yang berbahaya. Jadi jangan bermain untuk anak-anak, atau segera mandi dan segera menunaikan sholat maghrib teman-teman. Saya sambil nyari masjid juga. Dan ini terjadi di Depok ya, Jakarta. Anak berumur 6 tahun, posisi jam segini teman-teman ya. Dari taingnya kok masih tinggi ya, sepi lagi ini. Jadi sang anak itu bermain, waktunya maghrib ini masih bermain teman-teman. Dan ketika mau disuruh ayahnya mandi, secara tiba-tiba sang anak ini berlari ke arah semak-semak belukar seperti itu teman-teman. Dan sang ayah pun mengejar. Anehnya si anak ini berlarinya sangat kencang, bukan seperti biasanya anak lari itu. Sang ayah akhirnya nggak bisa ngejar teman-teman ya. Dan anak itu hilang di balik semak-semak itu. Lalu proses pencariannya bahkan memakan waktu 2 hari teman-teman. Ini kejadiannya di Depok. Jadi sang ibu meyakini bahwa anaknya itu dicuri wewe gombel. Tapi menurut kita masih teka-teki sampai sekarang ya. Akhirnya pihak BPBD dan instansi terkait mencari sang anak sampai 2 hari nggak ketemu. Lalu hari kedua itu warga di situ melakukan sholat gaib teman-teman dan berdoa bersama-sama. Dan akhirnya anak itu ditemukan di semak-semak yang nggak jauh dari rumahnya juga, dalam kondisi lemas teman-teman. Dan anak tersebut ditemukan dengan kondisi seperti linglung juga, jadi bingung gitu teman-teman, lemas, bingung. Dan anehnya ketika dibawa pulang sang anak ini nggak mau, dan pengennya kembali ke tempat asal yang dia temukan tadi, semak-semak. Lalu masyarakat meyakini bahwa sang anak habis dicuri wewe gombel ya teman-teman. Dan ini waktunya menjelang maghrib seperti ini. Oke, ini suatu pelajaran juga. Memang pada intinya kalau kita kaitkan dengan kondisi real ya, bahwa memang menjelang maghrib ini waktu dimana kita harus segera melakukan sholat maghrib teman-teman ya. Untuk anak-anak juga nggak boleh bermain karena waktunya sudah menjelang kayak gini gitu loh. Jadi mending siap-siap ke musola, lalu melaksanakan sholat jamaah bersama teman-teman. Wah, di sini. Dan cerita ini tentunya masih banyak cerita-cerita lain yang mungkin nggak terekspos di media sosial teman-teman ya. Tapi yang pasti zaman dulu sih, zaman masa kecil kita memang sering orang tua kita mengadukan bahwa ini sandik kolo teman-teman ya. Waktunya maghrib harus segera pulang, jangan sampai bermain yang terlalu jauh. Dan ini terkenal dengan waktu maghrib ya. Ini waktu dimana menjelang malam itu kita harus segera pulang zaman dulu. Apalagi bermain di semak-semak seperti ini ya, harus segera pulang teman-teman ya, untuk segera melaksanakan sholat maghrib tentunya bersama-sama. Dan kita memang pernah ada cerita juga di lokasi sekitar sini, ini daerah Tuban ya. Memang ada seperti kasusnya sama seperti itu di balik semak-semak tadi ya. Tapi yang pasti kita pun masih teka-teki seperti sekarang, apa bener itu diculik atau gimana ya teman-teman. Saya juga nggak paham. Tapi yang pasti memang waktunya
menjelang malam itu harus segera kita selesaikan urusan dunia ya, agar kita menghadap ke Allah, menunaikan sholat. Ternyata itu memang fungsi utamanya teman-teman. Dan bagus itu masih dipegang oleh orang Jawa ya. Ini kita lihat dari waktu menjelang maghrib sepi banget, jadi banyak udah ke musola teman-teman. Dan saya sebentar lagi depan itu ada masjid juga akan berhenti untuk menunaikan sholat maghrib teman-teman ya. Dan ini sebagai imbauan juga kepada orang tua, kepada teman-teman, pada adik-adik juga yang nonton video ini, kalau menjelang malam seperti ini harus segera kembali pulang teman-teman, pulang untuk melakukan sholat maghrib berjamaah teman-teman. Dan memang kalau dilihat alamnya seperti ini ya, kalau menjelang malam itu memang agak gimana gitu ya. Jadi ada siluet warnanya memang tampak menyeramkan ya, baik dilihat di awan dan dilihat di warnanya. Dan depan itu masjid teman-teman, saya berhenti dulu untuk sholat. Dan sekali lagi ini himbauan juga kepada kita semua, kepada diri kita masing-masing. Memang waktunya maghrib, untuk waktunya menghentikan sejenak kegiatan dunia untuk melakukan sholat teman-teman ya, agar hal-hal yang tidak diinginkan bisa dihindari teman-teman. Oke, depan itu musola, saya akan berhenti dan melakukan sholat maghrib di masjid teman-teman. Ini mbaknya sudah selesai, nah depan itu ada sholat. Ya, oke, kita parkir dulu teman-teman sebentar di sini dan kita melakukan sholat dulu.